Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lahu lahul khalqu jami'an. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina kanu fi hidayatin nasi nujumah. Amma ba'du faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qa'ada qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasunahu bainahum illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslimun. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in. Wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wasyuhada was salihin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa khwalina wa khalatina wa qarabatina wa ila man tabarra'a wa tasaddaqa bi amwalihim wa afkarihim libina wa ta'mir hadzal masjid binatin annallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum wa 'afihim wa ya'fu anhum wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 8 baris pertama dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada abdan, atau ayat ke-64 dari surat Al-Kahfi. Fawajada abdan min ibadina. Lalu Nabi Musa dan pemuda yang menemani beliau, yaitu Yusha bin Nun, keduanya bertemu atau mendapatkan abdan, seorang hamba, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Manusia berhamba kepada Allah adalah satu kemuliaan, karena yang disembah adalah pencipta yang memiliki segala-galanya. Sebaliknya, manusia kalau menyembah bukan kepada Allah, apalagi kepada makhluk Allah, berarti menjatuhkan martabatnya sebagai manusia. Kenapa? Karena apa yang Allah ciptakan di bumi ini adalah untuk melayani dan meladeni manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dialah Allah yang menciptakan untuk kamu manusia apa saja yang ada di bumi. Batu buat manusia, memang nggak dimakan langsung, tapi untuk kepentingan yang lain. Ya, jadi kalau ada orang menyembah batu berarti menjatuhkan martabat dia sebagai manusia. Karena batu diciptakan untuk melayani atau untuk manusia. Itu kehormatan, makanya Allah menyebutkan baginda Rasul ketika Isra wal Mi'raj itu dengan kata hambanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya, ya, di waktu malam. Hambanya Allah sebut hamba. Ya, ini suatu kehormatan. Begitu pula satu kehormatan bagi Rasulullah SAW, itu Rasulullah bergelar Al-Ummi, An-Nabil Ummi. Ada ya orang tidak menerima kalau Rasulullah SAW disebut Ummi. Rasulullah itu Ummi adalah kemuliaan bagi beliau. Tapi umatnya kalau Ummi ini bencana. Apa Ummi? Ya, Rasulullah SAW itu Ummi. Ya, sebab ada orang mengatakan, bahkan menantang siapa yang mengatakan Rasulullah itu buta huruf.
Berarti apa? Menghina Rasul. Rasulullah SAW ummi adalah kemuliaan. Ya, kemuliaan. Bukan berarti Rasulullah SAW itu ya bodoh, enggak. Manusia paling pintar adalah baginda Rasul. Ummi adalah kemuliaan untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu betul-betul firman Allah. Al-Quran itu betul-betul dari Allah. Bukan hasil bacaan Rasulullah terhadap kitab-kitab terdahulu. Beliau nggak bisa baca saja, banyak mudul Quran itu hasil bacaan baginda Rasul. Ya, seperti juga firman Allah, "Wa ma tadri mal kitabu walal imanu, wa ma kunta tadri ya, mal kitabu walal iman." Kamu nggak tahu apa itu kitab dan apa itu iman. Allah mengatakan tidak tahu. Memang Rasulullah nggak tahu. Nggak tahu. Kecuali Allah kasih tahu. Jadi kemuliaan. Tapi umatnya nggak bisa baca. Nggak boleh buta huruf. Maka disitulah Rasulullah atau Islam mewajibkan belajar. Menuntut ilmu. Bahkan menuntut ilmu dalam Islam itu nggak ada batasannya. Ya. Wasok sudah punya cucu. Berhenti menuntut ilmu. Ini salah. Minal mahdi ilal lahdi. Ya, itu ukuran mencari ilmu. Ya, bahkan thariqah yang paling baik ya menurut ya ulama-ulama terdahulu adalah thariqatut ta'lim wa ta'allum. Ya, atau thariqatut ta'lim wa ta'allum. Itu thariqah mengajar dan belajar. Ya, belajar dan mengajar. Kata Imam Syafi'i, orang itu disebut alim selama dia mau belajar. Kalau sudah nggak mau belajar, tidak disebut alim. Nah, belajar itu ada otodidak, ada yang dengan guru. Itu namanya apa? Belajar. Kemudian, ya jadi bahkan dia menantang, siapa yang mengatakan Rasulullah itu nggak bisa baca? Memang ada ayat, ya ada ayat, yaitu apa namanya, Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Adalah utusan Allah yang membaca lembaran-lembaran yang suci. Ya, tala, yatlu itu membaca memang. Cuma kita lihat ya, siaran pembacaan Al-Quran oleh qori, padahal qori itu nggak baca, dia hafal. Ya, qori umumnya di Mesir itu adalah hufal. Nah, setelah acara pembacaan Quran, ya, atau akan dibaca Al-Quran oleh seorang qori, ya, maka pembawa acara mengatakan, sayatlu alaina Abdul Basit Abdul Samad mata yasaru minal Quran, akan membacakan kepada kita Syekh Abdul Basit Abdul Samad, ya, itu ayat-ayat suci Al-Quran. Beliau nggak baca, beliau hafal. Beliau hafal. Ya, makanya ketika malaikat Jibril ya menyuruh baginda Rasul pertama kali menurunkan firman Allah, ya, apa kata malaikat Jibril? Iqra. Rasulullah menjawab, ma ana biqari'in. Ma ana biqari'in. Ada yang menjelaskan bahwa jelas saja Rasulullah nggak bisa baca karena malaikat Jibril tidak memberikan naskah atau lembaran untuk Rasulullah baca. Itu yang pertama. Yang kedua, katanya tempatnya gelap di gua. Kita tahu malaikat Jibril menurunkan ayat kepada baginda Rasulullah SAW itu malam apa siang? Malam. Maka disebut layla nuzulul Quran. Jadi turunnya Al-Quran kan ada dua. Pertama, secara langsung dari Lailul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit. Ini sekaligus. Ini yang Allah firmankan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, kemudian secara berangsur-angsur diturunkan, disampaikan oleh malaikat Jibril dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW dalam kurun waktu 23 tahun. 13 di Mekah, 13 tahun, 10 tahun di Madinah dan sekitarnya. Ya. Nah, itu disebut apa? Juga diturunkan pertama kali malam. Maka disebut malam nuzulul. Jadi ada malam Lailatul Qadar, ada malam nuzulul, disebut Lailatul Nuzulil Quran. Berarti malam. Ya, tapi bukan berarti yang dimaksud itu. Memang Rasulullah SAW itu diciptakan oleh Allah untuk kemuliaan beliau, untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, bukan ucapan baginda Rasul. Maka Rasulullah ummi, nggak pernah belajar kepada siapapun, langsung Allah yang ngajarin.
ya langsung Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu kemuliaan ya. Saya lanjutkan. Jadi abdan min ibadina. Jadi penyebutan abdan itu sebagai hamba Allah adalah apa? Kemuliaan. Kita berhamba dengan Allah adalah kemuliaan. Karena yang kita jadikan untuk kita berhamba adalah pencipta kita. Ya, yang memiliki segalanya. Siapa hamba Allah? Wal Khidiru. Nabi Khidir. Ya, beliau nama benarnya adalah Balya bin Balkan. Keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Atainahu rahmatan. Yang telah kami berikan kepada hamba kami itu rahmatan, yaitu kenabian. Ada mengatakan ilmu. Min indina, dari sisi kami, dari Allah langsung. Maka di sini ditafsirkan rahmatan nubuwatan, kenabian. Ya, makanya Nabi Khidir ada mengatakan nabi. Fi qaulin, dalam satu pendapat. Lalu pendapat lain, wa wilayatan. Dan kami berikan satu gelar wali. Ya, wilayah, kewalian. Ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi akhara, dalam pendapat yang lain. Jadi ada dua pendapat. Kita mengatakan Nabi Khidir bukan nabi, ya nggak apa-apa, nggak salah. Karena ada pendapat mengatakan bukan nabi tapi apa? Wali. Ya, wali. Jadi wali itu kekasih Allah. Ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala itu wali. Nah, kalau ya tidak dikatakan nabi, ya nggak salah. Nggak apa-apa, karena ini ikhtilaf. Ya, kita nggak percaya kenabian Nabi Khidir adalah ikhtilaf. Nah, masalahnya, apakah Nabi Khidir itu masih hidup sampai sekarang? Ada sebagian ulama mengatakan sudah meninggal. Ada pada masa Nabi Musa. Itu cerita ini. Ada mengatakan masih hidup ya sampai hari kiamat. Karena beliau katanya meminum air kehidupan. Wallahu a'lam. Ya, makanya nggak heran kalau ada cerita-cerita ulama-ulama terdahulu atau disebut min auliyaillah, mereka ketemu dengan Nabi Khidir, ya boleh-boleh saja, karena ada sebagian mengatakan apa? Nggak meninggal, belum meninggal. Ya, cuma kalau dikatakan belum meninggal, kok tidak ada riwayat ya Nabi Khidir berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Ya, itu nggak ada itu. Ya, mungkin ada yang tahu, ada ya, mungkin saya yang salah. Sepengetahuan saya sih nggak ada cerita bahwa Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Khidir atau Nabi Khidir yang berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ya, itu nggak ada. Ya, yang penting kita percaya beliau hidup. Di sini yang paling penting nih, ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Karena ceritanya ini. Adapun masih hidup atau tidak, ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Walaihi aksarul ulama'i. Dan mengatakan bahwa Nabi Khidir itu wali, tidak diberikan ilmu tapi wilayah, ya adalah pendapat aksarul ulama'i, mayoritas para ulama. Betul, ulama mengatakan bukan nabi tapi ya yaitu wali. Sama dengan Luqmanul Hakim. Itu juga ada mengatakan apa? Nabi. Ada juga yang mengatakan bukan nabi. Ya, beliau ahli hikmah. Karena nasihat beliau kepada anaknya ini Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Itu Allah abadikan. Ya, Nabi Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya dengan nasihat yang begitu luar biasa. Wa 'allamnahu min ladunna. Dan kami mengajarkan kepada Nabi Khidir min ladunna, dari sisi kami, min kibalina, dari sisi kami, ilmu hakikat, bukan ilmu syariat. Kenapa kenapa Nabi Musa ya disuruh belajar kepada Nabi Khidir? Ya, ini beberapa versi ya, tapi versinya justru
ya secara umum sepakat bahwa Nabi Musa berkata bahwa dia yang paling alim di dunia ini. Ya, dikasih pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab di atas langit ada langit. Ya, enggak ada orang itu paling pintar ya di dunia, enggak ada. Ya, maka Allah suruh Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Ilman maf'ulun tsanin merupakan maf'ul bih yang kedua dari kalimat wa'allamnahu. Allama, kalau alima mengetahui, allama itu mengajarkan. Berarti ada yang diajarkan, ada materi yang diajarkan. Ada orang yang diajarkan, ada materi yang diajarkan. Apa yang diajarkan oleh Allah? Ada yang mengajar, itu Allah dalam hal ini. Lalu ada yang diajarkan, yaitu Nabi Khidir. Dan materi yang diajarkan. Apa yang diajarkan? Ilman. Ya, jadi maf'ul pertama itu adalah hu. Kedua adalah ilman. Maf'ulun sanin. Ya, kalau dalam nahunya, maf'ul yang kedua. Minal maghibati, dari hal-hal yang bersifat ghaib. Ilmu hakikat. Ya. Nabi Khidir, ya, ada anak kecil dibunuh, perahu dirusak. Secara syariat sudah pasti salah. Pada pasti salah. Ya, karena Nabi Musa alaihissalam melihat, beliau kan diutus secara syariat. Ya, itu jangan dibiarkan, harus disalahkan. Padahal Nabi Musa udah diingatkan. Aku mau ngajarkan kamu, tapi jangan banyak bertanya. Ya, tapi karena bertentangan dengan syariat, jadi diprotes ya oleh Nabi Musa alaihissalam. Rawa al-Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan tentang kisah Nabi Musa, Nabi Khidir dan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Hadisah yang meriwayatkan hadis, Inna Musa qama khatiban. Sungguhnya Nabi Musa, beliau menyampaikan ceramah sambil berdiri. Atau berdiri untuk menyampaikan ceramah. Ya, ceramah. Makanya kan umumnya orang ceramah berdiri. Tapi sekarang udah banyak penceramah sambil duduk. Karena udah banyak penyakit udah. Ya. Kalau dulu ya khatiban, khatiban. Ya, Rasulullah juga kalau menyampaikan khutbah beliau berdiri. Beliau berdiri. Ya, maka di sini Nabi Musa menyampaikan ceramahnya sambil berdiri fi Bani Israel, di tengah-tengah umatnya itu Bani Israel. Pasuilah, lantas Nabi Musa ditanya. Ini versi Jalalin. Tapi kalau versi Tafsir Munir, karya Imam Nawawi Al-Bantani, karya terbesar. Ya, beliau kita tahu pada zaman Belanda beliau ke Mekah karena beliau dikejar-kejar sebagai pejuang. Ya, lalu beliau lari ke Mekah, disarankan oleh para ulama termasuk oleh Mbah Khalil Madura. Ya, sampai beliau meninggal di sana, beliau banyak mengarang. Beliau ke sana sudah alim. Sudah pintar. Ya, pantas kalau beliau menjadi orang alim dan banyak karangannya. Cuma karangannya terbatas mensyarahkan, menjabarkan ya karangan-karangan ulama terdahulu. Ya, seperti apa? Nasoeh al-Ibad, Qomi Tughyan, Uqudul Lujain, banyak yang beliau sarahkan. Ya, murni sarah beliau adalah ini, Tafsir Munir. Sehingga setelah itu beliau baru diakui sebagai ulama Hijaz, ulama Arab Saudi. Ya, dalam Tafsir Munir justru bukan ditanya Nabi Musa, cuma Nabi Musa di dalam hatinya, ya beliau berkata dalam hati ini, beliau berkata nggak ada yang lebih alim dari saya. Akhirnya Allah suruh. Ya, disinilah Allah tidak menghendaki meskipun seorang nabi menjadi orang yang sombong, orang yang arogan. Makanya Allah kasih tahu, ada yang lebih pintar daripada kamu. Disebutin sama Allah tempatnya ini, itu di Sokhar tadi, di batu, ya di lautan. Nah, akhirnya Nabi Musa sesuai dengan ya pemberitahuan dari Allah, ya beliau berangkat bersama yaitu seorang pemuda yang membantu beliau. Ayun nasi a'lamu. Nabi Musa ditanya,
siapa yang paling pintar di antara manusia? Siapa yang paling pintar, paling pandai? Faqala Nabi Musa berkata, maka Nabi Musa berkata, ana. Sombong nggak? Sombong ini. Makanya diajarin oleh Allah, jangan sombong. Ya, karena Nabi Musa ana. Ya, karena beliau seorang nabi, dia mengatakan ana. Ya, ana. Makanya Imam Syafi'i begitu hebatnya beliau tidak mengatakan pendapat beliau yang paling benar. Ya, dia luar biasa. Ungkapan beliau yang terkenal, ya, ra'yi shawabun yahtamilul khoto'ah. Pendapatku benar tapi ada kemungkinan salah. Pendapatku benar tapi ada kemungkinan salah. Wa ra'yu ghairi, dan pendapat selain aku khoto'un yahtamilus shawaba. Salah tapi ada kemungkinan benar. Enggak ada itu. Dari 4 mazhab yang mengklaim bahwa pendapatnya paling benar, ijtihadnya paling benar, enggak ada. Bahkan Imam Malik, ya, ketika seorang raja dari dinasti Bani Umayyah meminta kepada Imam Malik untuk mewajibkan rakyat seluruh negeri mengikuti mazhab Imam Malik. Imam Malik kagak mau. Imam Malik kagak mau. Menghargai pendapat Imam Hanafi yang lebih dahulu daripada beliau. Kalau Imam Syafi'i kan belakangan setelah Imam Maliki itu urutannya. Ya, ini luar biasa. Ya, orang-orang terdahulu. Ya, di sinilah Nabi Musa seorang nabi ya mengatakan ana atau saya paling alim, ana a'lamu. Ya, ketika ditanya siapa yang paling alim di dunia ini, ya beliau menjawab ana. Ya, dikasih pelajaran oleh Allah ya bahwa di sana ada orang lebih alim daripada Anda. Ya, maksudnya apa? Biar tidak ada kesombongan. Kemudian fa'ataballahu alaihi. Lalu Allah tegur Itab. Allah tegur. Allah ingatkan. Ya, ini namanya Itab. Makanya Rasulullah SAW ya sering juga dapat Itab, dapat teguran dari Allah. Ya, tapi bukan berarti salah, enggak. Ditegur oleh Allah adalah kemuliaan. Dan untuk menunjukkan bahwa apa yang Allah berikan pada Nabi Muhammad adalah yang terbaik. Enggak salah aja ditegur. Saya tidak mengatakan Rasulullah salah ditegur, enggak. Kurang baik saja, kurang layak saja ditegur. Apalagi salah. Tapi enggak mungkin Rasulullah salah. Ya, satu contoh. Allah menegur baginda Rasulullah SAW. Padahal itu enggak salah. Cuma ini antara Allah dan manusia. Itu hambanya Nabi Muhammad SAW. Itu Allah Maha tahu segalanya, sementara Rasulullah tahu dikasih tahu oleh Allah. Dari segi itu Allah menegur baginda Rasul. Itu ketika seorang tunanetra, ya namanya Ummi Maktum. Dia seorang tunanetra yang tentu kalau berjalan hanya memodalkan tongkat, ya tongkat, lalu datang pada Rasul. Nah ketika itu Rasulullah SAW sedang menyampaikan ajakan beriman kepada orang-orang kafir. Dan tumben ketika itu orang-orang kafir cukup banyak. Seketika Rasulullah menjelaskan tentang Islam, mengajak orang-orang kafir untuk beriman, sekonyong-konyong datang nih Ummi Maktum, memotong omongan baginda Rasul. Apa katanya? Akhbirnya anil Islam ya Muhammad. Nah Rasulullah merasa terganggu. Meskipun orang ini pengen masuk Islam. Ya kan? Nah Rasulullah membandingkan antara satu orang dengan orang-orang kafir yang ketika itu mau mendengarkan. Ya, menurut strategi dakwah, yang mana yang bagus? Orang banyak kan? Ya, orang banyak, gitu. Ya, tapi ditegur oleh Allah. Karena Allah yang paling tahu. Orang banyak orang-orang kafir yang kamu ajak untuk beriman, mereka nggak akan beriman. Karena mereka pemimpin-pemimpin kafir. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Baqarah, Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kata Allah, sungguhnya orang-orang kafir, baik engkau berikan peringatan atau tidak, mereka tetap tidak beriman. Ini dengan pengetahuan Allah. Sementara satu orang buta lagi datang dari jauh, pengen ya tahu tentang Islam, itu udah pasti akan masuk Islam. Ditegur baginda Rasulullah. Salah nggak Rasulullah? Nggak salah. Cuma kurang tepat aja menurut Allah. Nggak salah. Ya, keteguran yang kedua, banyak teguran Allah.
Yaitu ketika menangani tawanan perang Badar. Orang-orang kafir yang menjadi tawanan dalam perang Badar. Sebanyak 70 orang. Kan biasa Rasulullah SAW sebelum ada wahyu, itu selalu minta pendapat kepada para sahabat. Ini perintah Allah. Wasyawirhum fil amri, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka engkau hendaknya bermusyawarah kepada mereka. Ini Islam. Ya, bermusyawarah. Jadi ya Islam mengajarkan supaya pemimpin tidak arogan, nggak menang sendiri. Allah suruh musyawarah. Ini tingkatan-tingkatan Rasul. Ya, selama belum ada wahyu. Ya, wa amruhum syura bainahum, banyak ayatnya. Ya, syura bainahum itu musyawarah. Nah, Rasulullah karena ayat belum ada, ya tidak Allah jelaskan tentang tawanan perang Badar ini. Rasulullah nanya kepada para sahabat. Abu Bakar ditanya, kalau mereka mau bebas dengan tebusan, ya kita terima saja. Tapi Umar ketika ditanya, kata Umar, bunuh semua ya Rasulullah. Umar tegas. Sebab kalau engkau bebaskan meskipun dengan tebusan, mereka akan tetap memusuhi Islam. Kenapa? Karena mereka ini dedengkot dan dedengkot kafir semua. Yang Allah katakan tadi, innallazina kafaru sawaun alaihim. Ya, akhirnya Rasulullah menerima pendapat apa? Abu Bakar Siddiq. Ya, belum dilaksanakan firman Allah turun. Wa ma kana linnabi ayyakuna lahu asra. Nabi Muhammad enggak patut punya tawanan. Hari apa? Membenarkan pendapat Umar bin Khattab. Ya, Rasulullah dan Abu Bakar mendengar ayat itu, beliau menangis. Atau mereka menangis. Nggak lama Umar datang. Umar melihat dua sahabat, yaitu Nabi Muhammad dan Abu Bakar Siddiq menangis. Beliau ikut menangis. Setelah bertanya tentunya, ma'abkakuma, apa yang membuat kalian berdua menangis? Rasulullah cerita, baru saja ayat turun. Yang tentunya membenarkan pendapat Umar bin Khattab. Kalau kita kayak Umar, kira-kira bangga gak? Dibenarkan pendapatnya oleh Allah. Kira-kira bangga apa enggak? Kalau saya bangga terus terang. Dibenerin. Tapi Umar enggak bangga. Inilah Umar tawaduknya. Enggak besar kepala. Meskipun dipuji, dibenarkan. Justru Umar ikut menangis. Bayangin. Ya, ikut menangis. Karena Rasulullah dan Abu Bakar menangis. Beliau ikut menangis. Ya kalau macam kita kan pasti kita mengatakan, coba tadi ikut pendapatku. Pasti dibenerin oleh Allah kan gitu. Ya, tapi Umar enggak mengatakan begitu. Makanya Rasulullah SAW enggak segan-segan memuji Umar bin Khattab. Ya, karena Rasulullah tahu, Umar dipuji Allah saja enggak besar kepala. Ya kan? Kalau kita memuji seseorang, lantas besar kepala menjadi sombong, kita jadi dosa. Karena pujian kita jadi sombong. Kan karena kita kan. Makanya jangan dipuji kalau orang begitu. Ya, benar. Ya, tapi Rasulullah tahu persis Umar itu kalau dipuji justru semakin tawadhu. Ya, makanya Rasulullah nggak segan-segan memuji Umar. Di antaranya adalah apa kata Rasul kepada Umar bin Khattab di hadapan Umar. Kata Rasul, ini hadis sahih, "Idza salaka Umaru fajjan salakathu syayatinu fajjan akhar." Apabila Umar melewati satu jalan, di situ banyak setan berpindah ke jalan yang lain, ketakutan. Luar biasa. Setan takut mau Umar, tapi menggoda sih tetap menggoda. Tapi berhadapan takut setan. Maka cerita yang sangat terkenal sekali, Umar ketika menaklukkan setan-setan yang mengganggu aliran Sungai Nil, ya itu dari dulu di zaman Mesir kuno. Itu suka pasang, nggak ada air, ya nggak mengalir airnya. Nah kebiasaan masyarakat Mesir kuno ada wanita cantik yang dijadikan tumbal, diceburin sampai mati, baru air pasang lagi. Nah ketika Amr bin As menjadi gubernur Mesir telah menaklukkan atau mengusir pasukan Romawi, ya yang menguasai Mesir, karena orang Mesir sendiri yang minta pada Amr bin As ketika menguasai Palestina untuk mengusir orang-orang Romawi ini dari Mesir. Jadi orang Mesir sendiri yang minta karena melihat keadilan Islam di Palestina ketika itu. Nah, menjadi gubernur adalah Amr bin As. Terjadi, ya Sungai Nil kering, surut. Ya, nah Amr bin As ini lapor kepada Umar. Ya, kalau dulu kebiasaan masyarakat Mesir itu wanita cantik dijadikan tumbal. Kata Umar jangan. Ya, ini kamu bawa surat saya dan ceburkan ke Sungai Nil. Nggak tahu suratnya surat apaan.
tulisannya juga nggak apaan. Sampai sekarang belum ada yang tahu. Dilempar, langsung pasang tuh air. Jadi setan-setan atau jin yang menahan air di daerah Aswan, di daerah Sudan, ya Sudan dan Uganda, itu kan aliran Sungai Nil. Itu mereka buka kembali. Ya, ketakutan sama Umar bin Khattab. Itu baru suratnya. Ya, jadi benar baginda Rasulullah SAW. Nah, jadi dipuji semakin apa? Ya, bahkan Rasulullah SAW tahu kualitas sahabat, juga dipuji semakin tawadu. Kita tahu bahwa di kalangan sahabat ada 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW ya menjadi penghuni surga. Al-Ashrah al-Mubasysyirina bil Jannah. Ada 10 sahabat. Zubair bin Al-Awwam. Tentu di antaranya 4 Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, ya kemudian Utsman bin Affan, Sidina Ali, ya Zubair bin Al-Awwam dan seterusnya. Ini ada 10. Itu mereka meskipun ya dipuji menjadi penghuni surga, itu mereka semakin bertakwa. Ini kebenaran ya ucapan baginda Rasul. Ya, kalau macam kita ya Rasul ada jamin sembahyang taran aja kan gitu. Ya, enggak, justru mereka bertambah, menunjukkan bahwa mereka ahli surga. Ya, ini al-asyrah al-mubasysyirina bil jannah. Ya, saya lanjutkan. Jadi fa'ataballahu alaih. Nabi Musa ditegur. Ya, karena apa? Arogan, sombong. Ya, ketika ditanya siapa yang paling alim? Aku. Ya kan sombong itu. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'ataballahu alaih. Ya. Lam yaruddal ilma ilaih. Karena Nabi Musa tidak mengembalikan ilmu itu kepada Allah. Yang paling alim adalah Allah seharusnya jawabnya. Ya, karena Allah itu untuk menunjukkan maha mengetahui. Ini beda dengan manusia. Kalau manusia alim. Kalau Allah alim. Ya. Alim ini namanya apa? Mubalaghah. Kalau alim itu manusia. Tapi kalau alim, fa'ilun, ini menunjukkan apa? Maha alim, maha mengetahui. Sami'un, mendengar. Tapi kalau sami'un, maha mendengar. Ya, itulah bedanya antara Allah dengan makhluk. Makhluk mendengar, Allah mendengar, tapi pendengaran Allah beda dengan makhluknya. Nah, yang kita pegang. Allah melihat, tapi penglihatan Allah beda dengan makhluknya. Allah mengetahui, makhluk juga mengetahui, manusia mengetahui. Tapi pengetahuan Allah beda dengan pengetahuan makhluknya. Pengetahuan Allah tidak terbatas. Makanya beda, bukan alim tapi alim. Ya, itu. Fa'auhallahu ilaih. Maka Allah mewahyukan pada Nabi Musa. Apa bentuk wahyunya, apa bentuk pemberitahuan Allah kepada Nabi Musa? Innali abdan. Aku punya seorang hamba. Atau ada seorang hamba. Bimajma'il bahraini. Yang tinggal di pertemuan antara 2 laut. Laut Persia dan Laut Rum. Huwa a'lamu minka. Dia lebih alim daripada kamu. Ini pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih alim daripada kamu. Ya, makanya jangan mengklaim diri paling alim. Ya, enggak ada itu. Ya, paling tahu. Ya, itu kalau paling itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa dikasih pelajaran oleh Allah bahwa ada orang lebih alim, a'lamu minka daripada kamu. Qala Musa, Nabi Musa berkata, setelah dikasih tahu oleh Allah bahwa ada orang yang lebih alim daripada kamu, fakaifa li bihi. Maka bagaimana aku bisa bertemu dengan dia? Bisa berjumpa dengan dia? Bagaimana caranya ya Allah? Allah kan hanya kasih tahu bahwa di tempat bertemunya 2 laut, ya, di situ ada hambaku yang lebih alim daripada Anda. Ya. Lalu Nabi Musa nanya, gimana caranya supaya bisa ketemu dengan dia? Pakai falibihi. Qala, Allah menjawab, ta'khudhu maka hutan. Kamu pergi dengan membawa seekor ikan, hut.
Ya, ikan. Fataj'aluhu fi maktalin. Dan kau taruh ikan itu di tempat ikan. Di wadah. Ya, di wadah. Fainama faqattal huta, maka ketika engkau kehilangan ikan itu, nanti ikannya ya akan lompat ke laut lalu membuat jalan. Itu tanda faqata itu hilang. Ya, kehilangan ikan tersebut. Fainama faqattal huta, boleh ya, atau kita jadikan apa? Fakudat al-hutu. Maka jika ikan itu hilang, kalau tadi kehilangan, hilang saja. Ketika ikan itu hilang, artinya lompat dari tempatnya. Bahwa sama. Maka disitulah, ya, disitulah dia, itu Nabi Khidir. Sama bacanya. Kalau suma kan kemudian. Ini sama. Bahwa sama. Maksudnya apa? Di sana. Di tempat di mana kamu kehilangan apa? Ikan. Ya, di mana ikan itu lompat. Ya. Allah kasih tahu di situ. Makanya Nabi Musa, ya kalau di ayat yang sebelumnya kan dijelaskan itu. Kelewatan tempatnya. Mereka istirahat memang di Sokhar. Di Sokhar, nanti batu itu. Lalu ya mereka ketiduran, begitu bangun langsung berangkat. Di tengah jalan, ya mereka tanya, mana ikan kita? Nggak tahu, ya lompat. Tapi dia membuat jalan. Akhirnya udah Nabi Musa diikutin. Diikutin, ini yang dimaksud. Diikutin kan, partadda. Itu nanti ayatnya sebelumnya. Partadda ala atharihima qasasa. Diikutin. Ya, mengikuti jalan semula. Ya, disitulah nanti ketemu dengan Nabi Khidir di batu itu. Kemudian, ba'akhadha hutan. Lalu Nabi Musa mengambil seekor ikan. Faja'alahu fi maktalin, lalu beliau masukkan ke tempat ikan. Tsumma intalaqa, kemudian beliau berangkat. Wantalaqa ma'hu fatahu, dan juga berangkat bersama Nabi Musa. Fatahu, seorang pemuda yang menemani Nabi Musa, yang bernama Yusha bin Nun. Ya, namanya Yusha bin Nun. Siapa temannya Nabi Musa? Fatahu itu Yusha bin Nun. Itu Yusha bin Nun. Hatta ataya sukhrata. Sehingga beliau sampai di batu besar. Sokhrah. Sokhr. Wa wada'a. Mungkin karena melakukan perjalanan cukup panjang. Maka dan Nabi Musa dan temannya atau pemuda itu meletakkan ra'sahuma, itu kedua kepala mereka ya untuk bersandar, panama, lalu keduanya tidur. Ya, kita maklumilah ya, kecapean melakukan perjalanan karena capek ya, melihat batu besar lalu mereka apa? Senderan. Palanya diletakkan di batu besar, kemudian apa? Keduanya tertidur. Nah, begitu keduanya tertidur, wattarabal hutu fil maktali. Ikan itu bergerak. Bergerak. Gerakannya cukup keras sebenarnya. Kalau mereka nggak tidur pasti dengar. Karena mereka tidur sehingga nggak dengar. Karena bergeraknya mau lompat. Kita bisa bayangin, hut ini cukup besar. Bukan ikan kecil, bukan. Ikan besar ini. Berontak. Kalau nggak tidur pasti kedengaran. Pasti tahu. Karena keduanya tidur, ketika itu ikan berontak mau lompat ke laut, ya keduanya nggak tahu. Fakharaja minhu, lalu ikan itu keluar dari tempatnya, fasaqata fil bahri, lalu jatuh di laut. Ya, ikan ketemu air ya hidup, ya segar lagi, ya itu. Fattakhadha fil bahri. Fattakhadha sabilahu fil bahri saroba. Lalu ikan itu lompat dan membuat jalan di laut. Ya, jadi ya jalannya itu ada tandanya. Karena kalau nggak gitu Nabi Musa bingung nyarinya. Ada tandanya. Ya, membuat jalan kayak kali kecil begitu atau solokan.
Wa amsakallahu anil huti jariyatil ma'i. Dan Allah menahan aliran air atau mengalirnya air untuk ikan. Fasara alaihi mislu taqi, maka jalannya dua ikan itu seperti apa? Aliran, ya seperti tanah dibelah begitu, ya kayak kali kecil. Falamma istayqadha, maka manakala Nabi Musa bangun, ya bangun, karena nggak mungkin tidur selamanya, ya bangun. Nasya sahibahu ayukhbirahu bil hut. Temannya, anak muda tadi Yusha bin Nun, lupa menghabarkan Nabi Musa tentang ikan. Ya, dia lupa, Nabi Musa juga lupa. Ya, maka ya sebelumnya dikatakan apa? Yaitu apa? Wa ma ansanihu illa syaitan. Lupa, tidak membuat lupa aku, ya kecuali setan. Setan yang membuat pembantu Nabi Musa itu lupa. Maka di sini dia lupa. Pantalaqa baqiyata yaumihima. Maka mereka, Nabi Musa dan pemuda yang membantu beliau, namanya Yusha bin Nun, berangkat. Baqiyat yaumihima, sisa hari yang keduanya lalui, baqiyat yaumiha walailatihima, dan malamnya. Jadi yaum di sini siang. Ya, sisa siang. Mungkin ya ketika mereka bangun itu jam-jam 10 atau jam 11. Berarti kan siangnya masih ada, dinamai baqiyah yaumiha. Jadi kalau yaum dan juga ada lailah, di sini kan ada yaum, ada lailah. Maka yaum itu punya arti siang. Lailahnya malam. Itu kalau yaum dengan lailah. Tapi kalau yaum saja sendirian, maka artinya adalah hari. Maka kita menyebutkan hari Rabu dalam bahasa Arab yaumul arbi'ah, yaumul ahad, yaumul jum'ah. Ya, itu satu hari penuh. 24 jam. Berarti siang, malam. Ya, jadi kalau yaum ada lailah, maka yaum artinya siang. Lailah malam. Tapi kalau yaum sendirian, berdiri sendiri, itu punya arti satu hari. Maka kita menyebut hari Sabtu, kita sebut yaumu sabat. Yaumul ahad, hari Minggu. Ya, ada lagi arti yaum, ya, yaitu up to date, masa kini. Masa kini. Umpamanya kita ingin mengatakan apa? Indonesia al-yaum. Bukan Indonesia hari ini, Indonesia masa kini. Ya, up to date berarti ya. Ya, itu arti al-yaum. Ya. Juga arti al-yaum, arti peperangan. Banyak arti yaum. Di antaranya orang Arab mengatakan ayyamul Arab. Peperangan-peperangan yang terjadi ya di kalangan bangsa Arab di zaman dahulu itu disebut ayyamul Arab. Kemudian hatta idza kana, sehingga apabila mereka berada minal ghadati, di waktu siang, qala Musa li fatahu, karena berjalan cukup jauh, rupanya Nabi Musa terasa lapar, maka Nabi Musa berkata kepada Yusha bin Nun, atina ghoda'ana, tolong bawain makanan siang kita. Ghoda itu makan siang. Ya, kalau sarapan itu futur, ghoda. Kalau makan malam itu asya. Makanya ada ungkapan al-asya qoblal isya. Makan malam sebelum sholat isya. Itu sama tulisannya. Cuma beda harokat, al-asya qoblal isya. Ya, al-asya qoblal isya. Apalagi hidangan sudah di meja. Kita mau berangkat ke masjid. Ya, kita lihat. Itu hidangan di meja sangat menggiurkan. Ada sate, ada ikan bakar, segala macam. Makan dulu, jangan sholat dulu. Kan ada cerita.
Ya, ini sangat terkenal Mbak Khalil. Ya, Bangkalan, Madura. Beliau kan min auliyaillah. Beliau pernah pesantren. Nah, ketika sholat Isya, ya, berjamaah, yang imam adalah kiainya, langsung beliau teriak, ketawa beliau. Ya, nah setelah sholat ditanya, kenapa Anda tadi ketika sholat tertawa? Ya Pak Kiai, karena saya lihat Pak Kiai itu sembahyang ingat makanan. Ingat hidangan yang sudah disediakan oleh istri Pak Kiai. Tapi Kiai dulu mendahului apa? Sholat Isya. Terbayang-bayang tuh, ada ikan bakar segala macam. Ya, jadi kagak khusyuk gitu. Ya, ini kelebihan dari apa Mbak Khalil. Ya, Bangkalan Madura. Ya, beliau min awliyaillah. Tahu ya, punya keistimewaan kan beda ya. Nah, Kiai menyadari itu. Ya, makanya ada istilah apa? Al-asya qoblal isya. Makan-makan dulu. Kalau udah disediain, kalau udah ada. Ya kan, kita mau berangkat sholat. Nah, begitu sholat kita ingat. Kan lebih bagus, ya, makan ingat sholat daripada sholat ingat. Ya kan gitu. Ya, jadi ya supaya apa khusyuk ya seperti itu. Al-asya qoblal isya. Ya. Kemudian capek Nabi Musa, lalu minta apa? Disediakan makanan untuk apa? Makan siang. Ila qauliya qala Musa li fatahu. Nabi Musa berkata kepada pemuda yang ikut dengan beliau yaitu Sya' bin Nun. Apa kata Nabi Musa? Atina ghada'ana. Tolong ya bawain kepada kami yaitu makan siang kami. Ila qaulihi sampai firman Allah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Lalu ikan itu lompat ke laut dan mengambil jalan yang apa? Mengagumkan, mengherankan Nabi Musa dan Nabi Musa dan pembantunya. Ikan membuat jalan itu di lautan, itu yang membuat apa? Ajaba. Qala wa kana lil huti saraban. Dan dikatakan bahwa ikan itu membuat jalan wali Musa, wali fatahu ajaban. Nabi Musa dan pemuda yang menemani beliau itu terheran-heran ila akhiri. Qala lahu Musa hal atabi'uka la an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Akhirnya ketemulah karena dia balik lagi, mereka berdua balik lagi ketemu dengan Nabi Khidir. Ya, ketemu dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir ketika itu lagi rebaan. Ya, dan satu riwayat itu lagi rebaan tiduran. Ya, lalu ya Nabi Musa memberikan salam, assalamualaikum. Ya, lalu Nabi Khidir menjawab, waalaikumsalam. Ya Nabi ya Bani Israel. Wahai Nabi Bani Israel. Nabi Musa kaget. Kok ente tahu saya nabinya dari Bani Israel? Ya, iya. Saya dikasih tahu oleh orang yang mengajarkan saya. Bukan orang, artinya Allah maksudnya. Allah yang mengajarkan saya sesuatu yang kamu tidak mengetahui. Ya, itu jawaban Nabi. Itu dalam tafsir lain. Ya, di sini hanya dikatakan apa? Ketemu saja. Nah, bagaimana lanjutannya? Ya, setelah ketemu, Nabi Musa minta izin. Ini syarat. Kalau orang mau belajar, jangan belajar begitu saja. Minta izin. Ini Nabi Musa minta izin. Supaya Nabi Khidir mau mengajarkan ya Nabi Musa. Yaitu, apa kata Nabi Musa? Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Atau rosyada. Ini ada dua bacaan. Ya, nanti kelanjutannya bagaimana Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Ya, justru ini belajarnya tidak pakai kitab, tapi dengan apa? Kerja nyata ini ya. Yaitu dengan perbuatan Nabi Khidir, ya, yang tentunya bertentangan dengan syariat Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa itu diajarkan oleh syariat. Nah, hal-hal yang bertentangan syariatnya ditegur. Ditegur oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, kalau nggak ditegur kan jadi apa? Hukum ini. Ya, sehingga orang membunuh orang dibenarkan, ya kan? Makanya ditegur oleh Nabi Musa. Disalahin Nabi Khidir. Ya, disalahin. Lalu perahu dihancurkan juga disalahin. Ya memang secara syariat kan bertentangan. Ya, bertentangan gitu. Nabi semuanya nggak salah, Nabi Musa nggak salah. Karena memang beliau dapat ilmu syariat seperti itu. Ya kan? Hal-hal yang melanggar ya larangan Allah ya harus dilarang.
Tuh. Sebab kalau dibiarkan, ya akan nggak beres dunia ini. Semua orang kan gampang membunuh, merusak dan sebagainya. Makanya Nabi Musa syariahnya adalah melarang. Jadi dilarang oleh Nabi Musa. Bahkan nggak sekali, berkali-kali. Ya, sehingga Nabi Khidir apa? Nggak sabar udah. Udah kamu nggak sabar, nggak usah ikut saya. Baru setelah itu dijelaskan oleh Nabi Khidir satu persatu. Kenapa aku bunuh? Kenapa perahu aku rusak? Kenapa tembok yang rubuh? Ya, di satu desa aku dirikan lagi, dijawab semuanya. Ya rupanya memang ya bukan ilmu syarat, ilmu hakikat. Karena di balik itu ada manfaat. Ya kan? Di balik itu, tapi zahirnya kan melanggar. Ya, zahirnya adalah melanggar. Saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran syibban mubarakan fi hamdan muwafiqan li ni'amih. Mukafiyan limazidi ya Rabbana ya Allah ya ilahana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rizukna ilman yanfa'una. Allahumma jalil Qur'ana mu'nisan lana fi kuburina wa syafi'an lana yawmal qiyamah wa syafi'an lana yawmal qiyamah wa syafi'an lana yawmal qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana tawaffana muslimin wa alhiqna bisalihin wa khtim lana bihusnil khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.